Halo guys, perkenalkan nama saya Dewanto Yusuf Saribudin Suryo Kuncoro dari Biologi 1 Angkatan 2018. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih? Kan ada bukunya. Nah guys, kita kali ini akan membahas variasi sifat pada tanaman dan hewan. Oh ya guys, kalian tahu nggak sih apa itu variabilitas? Variabilitas adalah suatu sifat pembeda dari organisme dalam lingkup spesies maupun dalam populasinya. Dengan adanya perbedaan ini akan menyebabkan berbagai variasi maupun keanekaragaman organisme dalam satu spesies. Nah, keanekaragaman ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor dari dalam seperti gen maupun faktor dari luar seperti cahaya, suhu, kelembapan, curah hujan maupun pH yang mempengaruhi fenotip itu. Oh ya guys, sebelum kita membahas yang hewan, kita akan membahas yang tumbuhan. Bahan yang harus dipersiapkan yaitu bagian-bagian dari tumbuhan seperti akar, batang, maupun daun. Oh ya guys, rekomend buat kalian menggunakan daun. Kenapa sih daun? Masa kalian menggunakan batang, akar, mau motong-motong satu-satu, ha? Pakai daun aja guys, lebih simple. Ada panjang, lebar, maupun tebal daunnya. Aduh, capek guys, minum dulu. Kita praktikumnya yang heavy fan ya guys, jangan terlalu serius, tapi tetap fokus. Oh, aku mau menggunakan daun apa ya? Ada daun. Kita menggunakan daun jambu ya guys, daun jambu biji. Kenapa sih? Karena dia itu panjangnya tuh bervariasi, tebalnya juga bervariasi, ukurannya juga bervariasi, dan lain sebagainya. Kenapa sih? Soalnya kita itu mengukur panjang karena kita itu akan mengukur 100 daun guys. Masa kayak mau nyari tebel maupun lebarnya yang paling gede seberapa, mending tuh panjang. Karena panjang kalian dapat mengukur dari pangkal sampai ujung dengan efisien maupun efektif. Ini dia tujuan dari praktikum variasi pada tumbuhan. Oke guys, sekarang kita menuju ke hasil. Udah capek belum mengukur 100 daun? Jangan capek dulu ya guys, tetap semangat. Selanjutnya yaitu kita
membuat tabel kayak gini ya guys. Nah, setelah kalian membuat tabel, sekarang kita akan membuat analisis data. Pasti ada di antara kalian yang bingung cara membuat analisis data. Oleh karena itu, akan saya tunjukkan. Langkah yang pertama, kita yaitu menentukan nilai rank atau R besar. R besar ini memiliki rumus B dikurangin A, di mana B adalah nilai daun terpanjang, sedangkan A nilai daun terpendek. Setelah kalian ketahui berapa besarnya B dan A-nya, kalian baru bisa menentukan nilai rank. Dan pada percobaan ini, saya mendapatkan nilai rank sebesar 10,5 cm. Setelah nilai rank diketahui, langkah selanjutnya yaitu menentukan banyaknya kelas interval. Kelas interval memiliki simbol K dengan rumus 3,3 log N. N di sini merupakan 100 daun yang telah kita hitung. Pada percobaan tersebut, saya mendapatkan nilai K sebesar 6,6. Kemudian saya bulatkan menjadi 7. Oleh karena itu, kita mempunyai kelas 7 atau memiliki 7 kelas. Setelah besar, rank, dan jumlah kelas interval telah kita ketahui, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu menentukan interval. Kenapa kita menghitung rank dan kelas interval tadi? Karena pada tahap 3 ini kita memasukkan rank dan maupun kelas. Pada interval yang telah saya hitung berjumlah 1,7. Kemudian kita lanjut ke tahap keempat, yaitu menentukan nilai tengah. Nilai tengah memiliki rumus batas kelas pertama dikurangin batas bawah kelas pertama dibagi 2 ditambah batas bawah kelas. Kemudian kita masukkan. Setelah kalian hitung, kalian akan mendapatkan nilai tengah. Nah, setelah kalian menghitung nilai tengah, kalian dapat menentukan nilai tengah pada kelas pertama, nilai tengah pada kelas kedua, sampai ke kelas ke-7. Dan kalian dapat menentukan tabel seperti berikut. Tabel ini udah selesai ya guys. Karena tabel ini sudah menjelaskan distribusi frekuensi ukuran daun jamu biji Psidium guajava. Oke guys, kita akan membahas tentang praktikum variasi pada hewan. Kalau dipikir-pikir, hewan apa sih yang ada di sekitar kamu? Kalau aku sih ayam kampus. Salah. Maksudnya ayam kampung, guys. Ayam kampung tuh memiliki banyak variasi, mulai dari kan pada praktikum ini kan kita cuma suruh minimal membedakan 2 variasi.
Kalau aku sih menurutku bagus yang itu, mudah kita amati dan mudah kita bedakan. Lah, tujuannya itu adalah sebagai berikut. Susah? Enggak kok, itu tuh gampang. Coba simak video ini. Pada praktikum yang tentang hewan, kita akan mengambil sampel ayam dari tetangga saya, namanya Dika. Nih. Nah, jika kita lihat, ntar kalian tuh bedainya itu dua macam, yaitu warna sama jengger. Nah, kalian ntar pilih satu-satu, boleh betina atau boleh jantan. Kalau jengger kayak gini itu namanya jengger pea ya, karena dia tuh ada tiga, ada leku-lekunya. Ini sebagai contoh guys, ntar kalian boleh nyari yang lain-lain. Makasih buat Dika. Udah hujan guys. Sekarang kita udah sampai ke hasil kegiatan praktikum variasi sifat pada ayam. Pada hasil ini, saya sudah membedakan warna maupun jenis jengger dari 10 ayam yang telah saya amati. Ayam tersebut bisa jantan ataupun betina guys. Yang penting berjumlah 10. Ntar kalian buatnya kayak gini ya guys. Tapi nggak sama juga nggak apa-apa sih. Soalnya kan ini cuma contoh, bukan pacuan, oke? Nah, di sini udah bisa dibedain tuh jengger maupun warna. Oh ya, akan saya perlihatkan 10 ayam yang telah saya amati. Tapi jangan dibuat pacuan ya guys, cuma buat contoh aja. Bentar ya. Nah, ini dia 10 ayam yang telah saya amati. Bisa betina, bisa jantan guys. Boleh sih 10 lebih juga nggak apa-apa. Tapi saya coba nyontohin 10 aja ya guys, biar simple. Hahaha. Ingat loh, masih corona, nggak boleh keluar-keluar. Tetap jaga diri ya guys, tetap sehat. Sekarang kita udah ke pembahasan, hehehe. Maaf ya guys kalau kata-kataku masih kurang lancar dan juga aku sering bercanda-canda. Tapi nggak apa-apa, asalkan kita semoga asalkan kita paham dan bisa. Nah, pada praktikum tadi kita dapat membuat kesimpulan sebagai berikut. Pada kegiatan praktikum A, variabilitas pada daun jambu biji itu memiliki sifat beda. Walaupun hanya dalam individu, tapi dia sudah memiliki sifat beda. Beda. Tulisannya nggak cetak. Nah, sifat ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik maupun faktor lingkungan seperti yang telah saya jelaskan di video awal. Sedangkan pada praktikum pada variasi pada hewan juga memiliki variasi genetik yang beragam, mulai dari jengger, warna, sisik, dan cakarnya. Namun saya cuma mengamati jengger maupun bulu warnanya saja. Pada pengamatan yang saya lakukan, ayam 10 ayam itu ke 10 ayam tersebut memiliki variasi genetik yang membuktikan bahwa setiap individu memiliki
gen atau sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu akan mempengaruhi timbulnya warna maupun jengger yang mereka miliki. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga dapat membantu. Oh ya,